Datu Museng yang sedari tadi mengamati Maipa langsung sigap lah diambilnya cincin itu kan Wak. Lalu Datu Museng pun mengembalikan cincin tersebut kepada Maipa. Ini cincin kamu, hati-hati ya jangan sampai terjatuh lagi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini seperti biasa aku akan kembali lagi menyapa kalian dengan membawakan sebuah kisah cinta yang juga merupakan cerita rakyat dari Tanah Makassar. Kalau beberapa minggu kemarin kita udah ngebahas topik-topik yang berat-berat kan Wak ya. Hari ini kita refreshing bentar nih dengan ngebahas topik yang romantis-romantis dulu lah ya kan. Dan pas kali Wak ini adalah request Wawa aku yang waktu itu kita ketemu langsung nih, dua bersaudara laki-laki semua asal Makassar, namanya Nasir sama Kemal, masih ingat kali aku. Dia bilang, "Kak Nadia bahas Datu Museng sama Maipa Deapati Kak. Itu ngalah-ngalahin Romeo Juliet itu," katanya. Karena penasaran aku cek lah, kan memang menarik Wak. Seperti yang sudah aku tulis di judul, pembahasan kita hari ini adalah sebuah perjalanan cinta seorang bangsawan dari kerajaan Goa yang bernama Daeng Museng dengan seorang putri bangsawan dari kerajaan Sumbawa yang bernama Maipa Deapati. Meski sering dihadang kerikil-kerikil tajam, mereka ini selalu bisa menemukan cara untuk bisa kembali lagi bersatu Wak. Tapi sayangnya setelah bersatu nih, garis takdir justru membawa hubungan mereka berakhir tragis. Kisah cinta mereka ini terus dikenang oleh masyarakat Makassar hingga saat ini Wak. Kisah percintaan Romeo dan Juliet versi Makassar, sehingga pada kemudian hari nama dari kedua tokoh legendaris ini diabadikan sebagai nama jalan di kota Makassar. Nama jalan itu seakan sengaja dibuat berdampingan saling berdekatan, seakan-akan pemerintah kota Makassar ini Wak turut merestui hubungan percintaan abadi mereka berdua. Dan sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu. Sebetulnya nih Wak ya, kebenaran tentang cerita ini masih menjadi perdebatan juga. Ada yang percaya bahwa kisah mereka ini nyata, tapi ada juga yang percaya bahwa cerita mereka ini hanyalah sekedar fiksi belaka. Tapi di sini aku nggak ngebahas soal nyata enggaknya Wak ya. Aku hanya ingin menceritakan kisah cintanya yang kami dapat gitu loh. Ini juga pasti masih ada beberapa versi-versi yang berbeda. Buat kalian semua Wak Makassar, kalau misalnya ada informasi tambahan yang tidak aku sebutkan di sini atau memang ada versi lainnya, boleh langsung tulis aja semua di kolom komentar di bawah. Aku pengen baca juga semuanya. Jadi sekarang baru kita langsung masuk aja ke ceritanya Wak ya. Check it out. Oke Wak, sebelum aku masuk ke kisah cintanya, pertama-tama aku mau menjelaskan sedikit tentang latar belakangnya Datu Museng dulu. Datu Museng Wak ya, bukan Datuk Museng, Datu Museng. Nah jadi Wak, Datu Museng ini merupakan cucu dari tokoh penting di kerajaan Goa yang bernama Ade Arangan. Ya, Ade Arangan ini Wak sebetulnya bukan bangsawan asli Goa. Dia ini berasal dari Sumbawa yang ketika muda merantaulah pergi ke Goa, lalu berketurunan di sana. Kisah Ade Arangan sampai di tanah Makassar ini Wak bermula pada saat kerajaan Goa ini mengumumkan bahwa mereka membutuhkan banyak pemuda untuk bisa memperkuat pasukan angkatan laut. Guna apa? Guna melawan penjajah Belanda. Ade Arangan yang memang tidak suka dengan penindasan Belanda, tanpa pikir panjang langsung lah kan meninggalkan Sumbawa untuk bisa bergabung dengan pasukan di Goa. FYI Wak, pada masa itu memang kerajaan Sumbawa ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Goa. Sehingga apa? Sehingga perlawanan terhadap Belanda dilakukan secara terpusat oleh kerajaan Goa. Pintar Wak nih. Dan setelah menjadi bagian dari pasukan angkatan laut ini Wak, ternyata Ade Arangan ini berhasil menorehkan banyak sekali prestasi, sehingga dia didaulatkan sebagai salah satu panglima perang di sana. Nah, karena memegang jabatan penting di Goa Wak, Ade pun semakin mantap lagi melanjutkan hidupnya di tanah Goa dan belum mau kembali ke Sumbawa. Udahlah aku di sini aja. Kalau misalnya aku pulang kampung, sayang kali nih jabatan aku sebagai panglima harus aku tinggalkan gitu kan. Dan tidak lama kemudian menikahlah Ade Arangan ini dengan seorang gadis keturunan bangsawan yang berasal dari daerah Galesong. Nah dari pernikahan itu Ade Arangan pun dikaruniai beberapa anak dan juga beberapa cucu. Nah di mana salah satu cucunya adalah tokoh yang akan kita bahas malam ini, yaitu Datu Museng. Datu Museng ini memiliki nama asli Baso Malarangang. Dia merupakan cucu kesayangan dari Ade Arangan tadi, panglima nih ha. Sejak usianya 3 tahun dia diasuh oleh kakeknya karena kedua orang tuanya meninggal dunia setelah dihabisi nyawanya oleh penjajah Belanda. Nah, di bawah pengasuhan kakeknya itulah Wak Daeng Museng mendapatkan banyak sekali limpahan materi dan juga kasih sayang. Pokoknya Daeng Museng ini hidup nyaman dan tentram kali lah Wak di bawah asuhan kakeknya. Tapi sayangnya ketentraman itu tidak berlangsung lama karena memang beberapa tahun kemudian terjadilah itu Wak sebuah peperangan
besar antara kerajaan Goa melawan VOC. Nah, perang itu membuat situasi di Goa jadi kacau kali, Wak. Banyak tuh masyarakat sipil yang tidak bersalah menjadi korban di sana. Dan perang itu pun berakhir setelah Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa dipaksa mengakui pemerintahan dan juga kekuasaan VOC. Di Makassar itu pada tahun 1617. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Perjanjian Bongaya ya. Nah, sejak Perjanjian Bongaya itu Wak, Ade Arangan pun merasa bahwa tanah Goa bukanlah tempat yang nyaman lagi seperti dulu. Akhirnya dia memutuskan melepas jabatannya sebagai panglima dan mengajak Datu Museng cucu kesayangannya ini untuk pulang kampung. Kemana? Sumbawa. Sesampainya di Sumbawa, Ade Arangan dan Datu Museng pun diterima baik, Wak, sama Raja Sumbawa kala itu. Mereka diberi tempat tinggal yang sangat layak dan juga diberi sebuah lahan perkebunan untuk menanam bahan-bahan makanan. Jadi nantinya mereka ini akan makan sehari-hari ya dari hasil kebun itu, Wak, gitu. Nah, tinggal lah ini di Sumbawa lagi kan. Nah, singkat cerita, Wak, setelah beberapa tahun berlalu, Datu Museng pun tumbuh menjadi laki-laki yang sangat gagah dan juga tampan. Di saat yang sama, kakeknya Ade Arangan tadi menyuruh Datu Museng untuk memperdalam ilmu agama. Pada suatu hari, dia berkata, "Cucuku, Datu, kamu sekarang sudah mulai beranjak dewasa sana. Pergilah kamu ke surau dan bekali hidupmu dengan ilmu agama," kata kakeknya. Datu pun mengikuti perintah kakeknya. Dia pergilah ini, Wak, mengaji kan di sebuah surau milik seorang kiai yang bernama Kadi Mampawa. Nah, di surau itu Wak, Datu Museng pertama kali bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama siapa, Wak? Maipa Deapati. Sejak awal berjumpa, Wak, Datu Museng ini sudah terpesona kali sama kecantikannya Maipa. Subhanallah, indah betul ciptaanmu ya Allah. Seumur hidup baru ini aku melihat perempuan secantik dan seanggun dia, kata Datu Museng. Dan selain terpesona oleh kecantikan fisiknya, Wak, Datu Museng ini juga dibuat sangat terpikat dengan karakter Maipa yang sangat santun dan juga lemah lembut. Datu sering tuh diam-diam memperhatikan Maipa Deapati dari kejauhan, curi-curi pandang gitu. Ya Allah, lucu kali. Tapi kekaguman itu cukup sampai di situ aja, Wak. Datu Museng sama sekali tidak berani mendekat ataupun mengajak Maipa Deapati ini berkenalan. Nggak berani dong. Nah, setelah berbulan-bulan berlalu, Datu Museng pun akhirnya mendapatkan satu kesempatan emas untuk bisa mendekati Maipa Deapati. Gimana kisah lanjutnya? Masuk lagi, Wak. Nah, jadi ceritanya, Wak, waktu itu Maipa Deapati ini sedang duduk bersantai gitu kan sambil mainin cincin yang melingkar di jari manisnya. Nah, waktu lagi asik-asik main cincin itu, secara tiba-tiba cincin yang dia pegang terlepas. Jatuhlah itu kan menggelinding ke tanah. Ting, 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 ting. Datu Museng yang sedari tadi mengamati Maipa langsung sigap lah, diambilnya cincin itu kan, Wak. Lalu Datu Museng pun mengembalikan cincin tersebut kepada Maipa. "Ini cincin kamu, hati-hati ya, jangan sampai terjatuh lagi." Aduh, kok aku yang malu ya. Getek Nadia. Iya, ditukannya, Wak. Mengke, kenapa aku yang jadi malu? Terbayang sama aku soalnya. Dan Maipa pun mengucapkan terima kasih sambil tersipu malu macam aku ini. Nah, semenjak kejadian itu, Wak, mereka berdua ini jadi sering ngobrol nih. Dan seiring berjalannya waktu, Maipa Deapati pun mulai jatuh hati juga kepada Datu Museng. Datu Museng yang mengetahui hal itu yang merasa senang kali. Alhamdulillah, gak bertepuk sebelah tangan cintaku nih ya kan. Gak lama kemudian mereka pun sepakat untuk menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Belum lama berpacaran, Wak, hubungan Datu Museng dan Maipa Deapati mulai ditimpa berbagai cobaan. Masih pacaran nih ibaratnya. Keluarganya Maipa Deapati dan juga kakeknya Datu Museng sama-sama menentang hubungan mereka berdua. Kenapa? Kalau dari pihak Maipa Deapati, Wak, keluarganya ini nggak setuju karena Maipa ini sudah dijodohkan dengan pangeran asal Lombok yang bernama Mangalasa. Nah, bapaknya Maipati ini, Wak, notabene adalah pejabat penting kali itu di kerajaan Sumbawa. Dia ingin anaknya ini menikah dengan ya pasangan yang sederajat gitu loh. Jangan asal-asalan jatuh cinta kamu ini, nak. Bapak sudah susah-susah menjodohkan kamu, tujuannya apa? Supaya hidup kamu lebih enak. Ini kok malah kamu suka sama anak yatim piatu macam Datu Museng, itu kata bapaknya. Nah, di sisi lain kakeknya Datu Museng yaitu Ade Arangan juga melarang hubungan mereka karena apa? Karena perbedaan status sosial itu. Secara kan kakeknya Datu Museng udah bukan pejabat seperti pada saat di Goa kan, Wak. Sudahlah Datu Museng, sadar dirilah kita. Kita ini baru saja sampai di Sumbawa
Sumbawa. Gimana pula kamu pacarin anak pejabat yang sudah dijodohkan sama laki-laki lain? Kayak nggak ada perempuan lain aja kamu ini, kata kakeknya, Wak. Mendapat pertentangan dari dua pihak sekaligus, baik Datu Museng maupun Mai Padiapati betul-betul merasa sedih kali, Wak. Dan ya udah, karena memang hubungan itu terhalang tembok yang sangat tidak mungkin untuk ditembus, akhirnya mereka berdua pun terpaksa putus, terpaksa mengakhiri hubungan percintaan mereka. Nah, setelah hubungan mereka ini berakhir begitu saja, Datu Museng pun seringkali terlihat murung. Dia betul-betul terpukul kali, Wak, sama kandasnya hubungan asmara nih. Galau kali lah, pokoknya nggak mau makan, menung-menung aja kerjanya. Betul-betul galau, macam mana kalian galau tuh lah. Nah, nggak tahan melihat cucunya terus-terusan bersedih, kakeknya Ade pun berkata, "Nak, daripada berkalut dalam kesedihan terus-menerus seperti ini, lebih baik kamu pergilah ke tanah Arab untuk menuntut ilmu sufi. Dengan ilmu itu kamu akan menjadi seorang satria yang akan dihormati oleh banyak orang termasuk kaum perempuan. Gak akan ada lagi ceritanya kamu bersedih karena masalah perempuan, nak. Pergilah ke tanah Arab," kata si kakek. Meskipun awalnya merasa enggan, Wak, Datu Museng pun akhirnya tetap pergi ke Arab sana menuruti perintah kakeknya. Pada saat itu dia mikir, iya juga sih, mau sampai kapan aku meratapi Mai Padiapati? Hubungan kita sudah tidak ada harapannya lagi. Nah, pergilah ini kan, Wak, ke tanah Arab tuh. Bergurulah ibaratnya di sana. Nah, singkat cerita, setelah menuntut ilmu di tanah Arab, Datu Museng pun balik lagi nih ke Sumbawa menemui kakeknya. Tidak lama setelah itu, sang kakek menjodohkan Datu Museng dengan seorang perempuan. Aku kurang tahu nih nama perempuan ini siapa. Kalau misalnya ada Wawa yang tahu di sini boleh komen di bawah. Tapi yang jelas, pada saat itu Datu Museng ini masih berusaha untuk bisa melupakan Mai Padiapati. Akhirnya ya udah menyetujui perjodohan itu. Jauh-jauh aku pergi ke Arab masih keingat pula aku sama Maipa walaupun udah sampai di sini. Ya udahlah, aku nikah aja ya, katanya. Siapa tahu dengan aku menikah aku bisa melupakan dia gitu kan. Nah, sedih lah kan, Wak, ya. Nah, yaudah tuh menikah nih, Wak. Nah, setelah menikah ini pun Datu Mesang dikaruniai 2 orang anak. Mereka menjalani kehidupan pernikahan yang sangat harmonis dan juga bahagia. Ini dari Sumbawa nih, Wak, ya. Nah, tapi sayangnya pernikahan itu juga tidak bertahan lama. Karena apa? Karena istrinya Datu Museng ini tiba-tiba jatuh sakit. Udahnya meninggal dunia, Wak. Nah, setelah istrinya ini meninggal dunia, Datu Museng ini sebenarnya sesekali masih teringat akan sosok Mai Padiapati yang jelas-jelas itu adalah cinta pertamanya dulu, Wak. Tapi kakeknya yang tahu kalau Datu Museng ini masih memikirkan Maipa, kembali lagi menjodohkan si Datu Museng dengan perempuan lain. Macam nggak dikasih celah gitu loh supaya untuk memikirkan Mai Padiapati, Wak. Si kakek ini betul-betul nggak mau Datu Museng keingat sama Mai Padiapati lagi. Dah, selang beberapa waktu kemudian, Datu Museng pun betulan itu, Wak, menikah dengan perempuan lain lagi, nikah yang kedua kali lagi. Tapi lagi-lagi pernikahan Datu Museng ini kembali diuji, Wak, dimana istri keduanya meninggal dunia juga pada saat melahirkan buah cinta mereka, sehingga ya udah Datu Museng pun kembali menduda untuk kedua kalinya, meninggal dua-dua istri. Nah, tepat di saat yang bersamaan ketika istri keduanya ini meninggal, Wak, berhembuslah sebuah kabar kalau apa? Mai Padiapati sedang mengalami sakit keras. Berbagai dukun, tabib, dan orang pintar dari berbagai penjuru negeri sudah didatangkan langsung oleh bapaknya untuk mengobati Mai Padiapati. Tapi sayangnya kesehatan Maipa ini tidak kunjung membaik. Nah, Datu Museng yang mendengarkan rumor tentang Mai Padiapati itu pun sebenarnya merasa iba, Wak. Sebetulnya Datu Museng ini sempat terbersit keinginan untuk bisa membantu menyembuhkan Maipa dengan segala ilmu yang memang sudah diperoleh di tanah Arab itu. Tapi kan, gak lama kemudian keinginan itu pun diurungkan kembali. Datu Museng ini tidak berani mendekati Maipa apapun alasannya. Nah, tapi ini, Wak, ya, sekuat apapun Datu Museng berusaha menghindar, takdir akhirnya membawanya kembali di kehidupannya Mai Padiapati. Di mana pada suatu hari Datu Museng mendadak dikejutkan dengan kehadiran seorang tamu nih. Ya kan? Dan kalian tahu, tamu tersebut ternyata adalah suruhan bapaknya Mai Padiapati. Pada saat itu si tamu ini berkata, "Hai Datu Mesang, apakah kamu sudah mendengar kabar kalau Mai Padiapati sakit keras? Aku diminta ke sini karena Maipa ingin bertemu dengan kamu. Karena hanya dengan cara itulah Maipa ada harapan untuk sembuh," kata tamu ini. Mendengar hal itu ya Datu Museng jelas bingung lah, loh, kenapa aku? Aku sudah tidak ada hubungan apapun ya sama Maipa, kata Datu. Nah, situlah si tamu pun lalu menjelaskan kalau ternyata nih, Wak, ya, sejak hubungannya dengan Datu Museng kandas sebelum akhirnya Datu Museng pergi ke tanah Arab tuh, jauh sebelum itu, Maipa ini ternyata sudah mengalami frustasi berat. Dia mengurung dirinya di kamar selama berbulan-bulan hingga dia terserang penyakit. Nggak cukup sampai di situ aja, Wak. Selama Maipa sakit, dia hanya terbaring lemah sambil memanggil-manggil satu nama. Nama siapa? Nama Datu Museng. Datu Museng.
Datu Museng di mana kau? Datu jangan tinggalkan aku. Datu Museng, kayak gitu karena Mai Padepati menderita cukup lama, ditambah lagi cuma nama Datu Museng, ya Datu Museng yang disebut-sebut. Akhirnya disitulah bapaknya Mai Padepati menyuruh utusannya untuk memanggil Datu Museng ke rumahnya. Panggillah dia, siapa tahu kalau Maipa aku pertemukan sama Datu Museng dia bisa kembali sehat. Gitulah pikir bapaknya, Wak. Dah lah tuh, diajaklah itu kan Datu Museng pergi betulan nih ke rumahnya Mai Padepati. Tepat di saat Mai Padepati melihat Datu Museng datang, ekspresinya yang murung itu tiba-tiba berubah menjadi gembira, Wak. Bunga yang sebelumnya layu mekar kembali. Wajahnya yang semula pucat mendadak sumringah kali. Ya Allah, lucu banget. Di situ Mai Padepati sama sekali tidak menyangka bapaknya mengizinkan dia bertemu kembali dengan lelaki yang betul-betul dia cintai. Di sisi lain, Datu Museng juga tidak hanya datang menampakkan diri aja, Wak. Tapi dia ya datang ke sana juga turut untuk membantu mengobati Mai Padepati dengan ilmu yang memang dia dapatkan dari berguru di tanah Arab tadi, ya kan? Nah, diobatilah itu Maipa sambil ceri-ceri pandang gitu kan, malu-malu. Nah, setelah bertemu dan juga diobati oleh Datu Museng, Mai Padepati pun kembali pulih seperti sedia kala, Wak. Dan sejak pertemuannya dengan Datu Museng itulah, Wak, Mai Padepati macam teringat kembali dengan cinta pertamanya. Jauh di dalam lubuk hatinya, Mai Padepati ini masih menyimpan perasaan untuk Datu Museng. Tapi meskipun demikian, Wak, Maipa ini nggak berani mengungkapkan hal itu kepada bapaknya. Masih takut juga dia. Dia takut hubungan itu akan kembali ditentang, apalagi pada saat itu Maipa masih terikat perjodohan, Wak, sama Malangsa itu. Tapi karena Mai Padepati sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya kepada Datu Museng, akhirnya di situ Maipa melakukan sebuah aksi nekat, di mana Mai Padepati memutuskan kabur dari rumah dan kawin lari sama Datu Museng, Wak. Pigi mereka betulan senekat itu. Nah, bapaknya Maipa yang mendengar kabar kalau diam-diam mereka sudah menikah, apa nggak langsung naik pitam, ngamuk murka bapaknya. Bapaknya merasa sangat menyesal sudah mengizinkan Datu Museng masuk ke dalam rumahnya dan bertemu dengan anak gadisnya. Oh, nggak betul mereka berdua nih. Padahal tujuanku mempertemukan mereka biar Maipa ini sembuh, kok sekarang malah mereka kawin lari. Bapaknya Maipa yang marah ini pun, Wak, akhirnya mengirimkan 40 orang pasukan untuk mengepung rumahnya Datu Museng. Datanglah itu semua kan menyerbu. Nah, di sana mereka bernegosiasi nih, Wak, dan meminta Datu Museng untuk mengembalikan Mai Padepati. Wahai Datu, cepat kau kembalikan itu Mai Padepati ke bapaknya. Mendengar itu Datu Museng jawab dari dalam rumah, tidak bisa. Mai Padepati hanya mau menikah sama aku. Pergi kalian sana, kata Datu Museng. Kamu jangan macam-macam. Cepat kamu balikan Mai Padepati sekarang. Pokoknya adu argumen lah, Wak. Dia tidak mau, kenapa kalian paksa? Nah, karena negosiasi ini tidak kunjung mendapatkan kesepakatan, akhirnya ya udah pasukan kiriman bapaknya ini pun mulai melancarkan perlawanan dengan apa? Menggerebek rumahnya Datu Museng. Nah, Datu Museng yang terganggu dengan ulah mereka ini akhirnya keluar rumah, Wak, dan menghabisi mereka satu persatu hingga tidak ada satupun anggota dari pasukan itu yang tersisa. Dihabisinya. Nah, mendengar semua utusannya dihabisi, Bapak Mai Padepati pun menganggap bahwa Datu Museng sedang menabuh. Kok menabuh? Ya menabuh genderang perang. Dia kembali lagi mengirim pasukan yang kali ini berupa pasukan bersenjata. Sebelumnya pasukan tanah kosong, Wak. Oh, tanah kosong, pasukan tangan kosong. Dan pasukan bersenjata yang diturunkan sama bapaknya Mai Padepati yang kedua ini sebanyak 400 orang. Ditambah pertama 40 tangan kosong, ini 400 orang bersenjata. Tapi lagi-lagi percuma, pasukan 400 ini berhasil dikalahkan oleh Datu Museng yang dibantu sama kakeknya. Dan katanya, Wak, ini katanya nih ya, pada saat itu kenapa Datu Museng ini bisa melawan 400 orang bersenjata ini, karena Datu Museng memiliki ilmu kebal yang memang dipelajari di tanah Arab itu. Tapi itu katanya, makanya dia mau lawan ratusan pasukan pun ya dia nggak kenapa-napa. Nah, melihat pasukannya dikalahkan untuk yang kedua kalinya dan anak gadisnya tidak dikembalikan, bapaknya Mai Padepati pun akhirnya apa? Meminta tolong calon menantunya atau tunangannya. Siapa ini tunangannya Mai Padepati? Yaitu Pangeran Malangasa. Wahai Malangasa, coba kamu pergi ke sana, kamu habisi itu Datu Museng. Kamu bawa anakku kemari. Kalau kamu berhasil, aku janji akan segera menikahkan kalian. Memang waktu itu Maipa belum menikah sama Malangasa. Orang waktu itu Maipa sakit kan, sakit keras pula. Nah, tuh pergilah ini Malangasa dengan ditemani pasukannya dari Lombok. Sesampainya di sana, Malangasa pun berusaha menculik Maipa secara paksa. Tapi upaya itu berhasil digagalkan oleh kakeknya Datu Museng. Dikalahkan pertama, barulah habis itu Datu Museng keluar ini dan berduel 1 lawan 1 sama Malangasa, sehingga membuat Malangasa tidak berkutik sama sekali. Kalahlah Malangasa di sini kan, Wak. Nah, meskipun Malangasa kalah, Datu Museng waktu itu
nggak dihilangkan nyawanya Malangasa, Wak. Kenapa? Karena pada saat itu Malangasa memohon ampun untuk dilepaskan. Ampun Datu Museng, ampun lepaskan aku sudah kalah. Kurelakan saja Maepadaepati untukmu, tapi jangan kau bunuh aku. Katanya dah dilepas sama apa? Sama Datu Museng. Pak Ratu saja kalah, Wak, apalagi satu Malangasa kan. Nah, setelah semua utusan bapaknya ini mengalami kekalahan berturut-turut, bapaknya Maepadaepati pun akhirnya memutuskan untuk berdamai. Nggak bisa dilawan dengan kekerasan mereka ini. Daripada terjadi pertumpahan darah terus-menerus, biarkan sajalah Maepadaepati menikah dengan dia, kata bapaknya. Disinilah bapaknya Maepa pun akhirnya terpaksa menyetujui pernikahan mereka berdua. Nah, dengan disetujuinya pernikahan itu, Datu Museng dan juga Maepadaepati akhirnya merayakan pernikahan mereka secara besar-besaran. Jadi macam syukuran gitu loh, Wak. Akhirnya mereka bisa menikah secara resmi gitu kan. Dan selain menyetujui pernikahan mereka, bapaknya Maepadaepati juga menobatkan Datu Museng menantunya ini sebagai panglima perang kerajaan Sumbawa gitu. Nah, dan kan, Wak, terus beberapa bulan setelah menikah, Datu Museng ini mendengarkan kabar bahwa tanah kelahirannya di Goa diserang habis-habisan sama tentara Belanda lagi. Dan serangan itu ternyata menewaskan beberapa keluarga besarnya, Wak. Datu Museng yang merasa geram lalu langsung mengajak istrinya untuk balik lagi ke Goa dan melakukan perlawanan secara diam-diam nih. Maepadaepati nggak takut, ikut dia, Wak, sama lakinya, setuju sama rencana suaminya itu. Nah, singkat cerita, Datu Museng dan Maepadaepati berlayarlah ini menuju Goa dan mendarat di Pantai Losari. Dan kedatangan mereka berdua itu ternyata sudah dimata-matai sama seorang tentara Belanda. Nah, tentara Belanda ini pun melaporkan apa yang dia lihat kepada petingginya yang bernama Tumalompoa. Ya, dan selain melaporkan kedatangan Datu Museng, Wak, si tentara ini juga ternyata manas-manasin Tumalompoa ini. Dia bilang, bos, asal bos tahu aja ya, Datu Museng tuh datang ke sini sama istrinya yang cantik kali, bos. Mantap, bos. Tumalompoa yang memang dikenal gatal kali dengan gadis-gadis pribumi ini, Wak, terbersitlah dia untuk apa? Untuk merebut Maepadaepati dari tangan Datu Museng. Iya. Kalau gitu kita habisi aja lah Datu Museng itu. Terus kamu culik istrinya buat aku. Hahaha, katanya. Tapi untungnya rencana jahat mereka ini selalu gagal, Wak, karena memangnya Datu Museng berhasil melancarkan serangan yang membuat pasukan Belanda ini jadi kocar-kacir. Enak aja kok ganggu istri aku, kayak gitu loh ibaratnya. Setelah beberapa lama mengalami kekalahan, Tumalompoa pun semakin dendam lah itu kepada Datu Museng dan semakin bernafsu untuk menculi Maepadaepati. Dia udah tengok langsung, memang cantik ya cewek ini, kayak gitu loh. Datu Museng yang mendengarkan rencana itu akhirnya berpindah-pindah tempat, Wak, untuk bisa menghindar dari kejaran Tumalompoa. Tapi sayangnya pada suatu hari Tumalompoa CS ini menemukan tempat persembunyiannya Datu Museng. Akhirnya tanpa berlama-lama lagi, para tentara Belanda yang berjumlah ratusan ini langsung mengepung lagi nih rumah persembunyiannya Datu Museng kan. Dikepung nih, rame, Wak. Dalam kondisi terjepit itu, Datu Museng pun langsung menghampiri istrinya dan bertanya, Maepadaepati istriku, kita sudah tidak bisa lagi kemana-mana. Aduh, bagian sini merinding kaliku. Kita sudah tidak bisa lagi kemana-mana. Di depan, di sekeliling rumah kita, sudah ada ratusan pasukan musuh. Cepat atau lambat kita akan mati. Dan jika aku mati terlebih dahulu, Tumalompoa akan menculikmu. Aku tidak sanggup membayangkan itu, kata Daeng, Wak. Nah, Maepadaepati sang istri yang memang sudah tahu kalau dirinya diincar oleh petinggi Belanda tadi langsung jawab apa, Wak? Suamiku, aku lebih suka mati di tangan suamiku daripada kulitku harus disentuh oleh Tumalompoa, apalagi aku dijadikan istrinya. Itu kata, merinding, sumpah sebenarnya badan aku merinding dia ngomong kayak gitu. Dengar jawabannya itu kaget lah Datu Museng kan langsung jawab, maksud ucapanmu tadi apa, istriku? Nggak, kalian tadi kan Maepadaepati bilang apa? Dia lebih rela mati di tangan suaminya dibanding harus jadi istrinya Tumalompoa. Di sanalah, Wak, Maepadaepati menjelaskan bahwa dia ingin dihilangkan nyawanya dengan keris pusaka milik Datu Museng. Udah bunuh aja lah aku, kasarnya kayak gitu, Wak. Mendengar permintaan itu, Datu Museng gak kuasa menahan nangis. Aduh, aku merinding sebadan-badan, serius mau nangis juga. Kalian bayangkan lah, Wak, itu permintaan istrinya, ha? Dan memang betul karena tidak ada pilihan lain, dengan sangat-sangat terpaksa Datu Museng pun melaksanakan permintaan terakhir istrinya. Dengan lembut, Wak, Datu Museng menempelkan ujung keris itu ke leher Maepadaepati hingga akhirnya dia menemui ajalnya.
Gimana perasaannya tuh, Wak? Dia lebih rela mati di tangan suaminya dibanding harus disentuh sama mereka itu. Nggak cukup sampai di situ aja, Wak. Setelah Maipa Diapati meninggal dunia, di situ Datu Museng langsung melepaskan semua ilmu kebalnya dan membiarkan dirinya diserang pasukan Belanda. Dengan demikian Datu Museng dan juga Maipa Diapati meninggal dunia demi menjaga kesucian cinta mereka. Meninggal dunia mereka berdua, Wak. Maipa dibunuh sama Datu Museng suaminya, Datu Museng dibunuh sama pasukan Belanda. Karena Datu Museng juga nggak mau bertahan sendirian, dia cuma mau hidup sama istrinya ini. Orang istrinya meninggal ya nggak buat apa lagi aku hidup kayak gitu loh, Wak. Bener-bener Romeo Juliet versi Makassar ini, betul. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah cinta antara Datu Museng dan Maipa Diapati yang berakhir tragis ya. Kalau dipikir-pikir kisah mereka ini sama tragisnya kali, Wak, dengan kisahnya itu tadi, kisah cinta Romeo Juliet sama Laila Majnun ya kan. Ya cuma beda kisah aja memang, ini versi lokal asli Indonesia. Di artikel resmi Sumbawa menyebutkan kalau karena begitu hebatnya cerita antara Datu Museng putra bangsawan Kerajaan Goa dan Maipa Diapati putri bangsawan Kerajaan Sumbawa ini, Wak, tertanam di dalam benak orang-orang Makassar, sehingga kemudian hari nama dari kedua tokoh legendaris ini pun diabadikan sebagai nama jalan di kota Makassar. Nama jalan itu pun seakan sengaja nih, Wak, dibuat berdampingan satu sama lain, berdekat-dekatan, seakan-akan pemerintah kota Makassar juga turut merestui hubungan percintaan abadi mereka berdua. Jalan Maipa berada di sisi kanan Hotel Imperial Arya Duta Makassar katanya, dan pada ujung barat Jalan Datu Museng terdapat macam situs makam dengan dua nisan kayu yang bersanding kukuh, yang konon katanya itulah makam kedua pasangan cinta ini dimakamkan, Wak, yaitu Datu Museng dan kekasihnya Maipa Diapati. Terlepas dari nyata atau tidaknya cerita ini, Wak, jujur sekali aku dibuat terkesan dengan sosok Maipa Diapati yang sangat pemberani dan juga berprinsip. Dia berani mengejar cinta Daeng Museng apapun rintangannya. Dan selain itu juga dia berani merelakan dirinya kehilangan nyawa demi menjaga kehormatan dan juga kesucian dirinya. Gimana menurut kalian, Wak? Tolong Wak Makassar yang ada di sini, berbagilah kisah kalian yang kalian tahu soal Romeo Juliet dari tanah Makassar ini. Kalau misalnya ada informasi aku yang kurang dan ada informasi aku yang salah atau keliru, bisa langsung diperbaiki aja di bawah, dan juga tolong ditambahin informasi-informasi yang tidak aku sebutkan di sini di bawah, Wak, ya. Ada memang beberapa versi yang ku dengar katanya waktu lagi terhimpit sama di dalam rumah itu, Daeng Museng ini dipisahkannya kepala sama badannya Maipa Diapati, habis itu kayak diduduinnya gitu kan. Nah waktu mau dipegang sama orang Belanda ini, itulah bergelinding kepalanya Maipa Diapati, katanya kayak gitu. Ada aku dengar kayak gitu, cuman gak aku masukin di sini, terlalu tragis kali gak sih? Kalian bisa cari tahu lah informasi-informasi, banyak kok di artikel juga, di video-video YouTube juga ada beberapa ya, tambah-tambah aja informasi di bawahnya. Oke, jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.